Korupsi Rp9,9 triliun menyeret Luhut Panjaitan dan Nadiem Makarim. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Analisis mengenai proyek pengadaan laptop merah putih yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia, serta implikasinya terhadap lanskap politik dan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo. Latar belakang proyek laptop merah putih. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia meluncurkan proyek ambisius untuk memproduksi dan mendistribusikan laptop dalam negeri, dikenal sebagai laptop merah putih. Tujuan utamanya adalah mendukung digitalisasi pendidikan dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Proyek ini melibatkan alokasi dana sebesar Rp17 triliun hingga tahun 2024, dengan Rp3,7 triliun dialokasikan pada tahun pertama untuk pengadaan 431.730 unit laptop. Keterlibatan tokoh kunci, Luhut Binsar Panjaitan dan Nadiem Makarim. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, memainkan peran penting dalam mendorong produksi lokal laptop tersebut. Beliau menyatakan bahwa produksi laptop merah putih sudah memiliki konsorsium dan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, bertanggung jawab atas implementasi proyek ini di sektor pendidikan. Dugaan korupsi dan investigasi. Pada Mei tahun 2025, Kejaksaan Agung Indonesia memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun oleh Kemendikbudristek antara tahun 2019 dan 2023. Investigasi ini mencakup perubahan spesifikasi teknis yang tidak jelas dan pengadaan perangkat yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kritik terhadap proyek dan potensi penyimpangan. Proyek laptop merah putih mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Harga laptop yang mencapai Rp10 juta per unit dianggap tidak sebanding dengan spesifikasi yang ditawarkan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang potensi monopoli oleh 6 perusahaan mitra pemerintah yang dianggap sudah memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Reaksi pemerintah dan lembaga pengawas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan terkait proyek ini, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPK juga mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan mekanisme dan aturan pengadaan yang berlaku. Implikasi politik di era Presiden Prabowo. Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, ada harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo dikenal dengan sikap tegasnya terhadap korupsi dan berkomitmen untuk membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik koruptif. Kasus proyek laptop merah putih menjadi ujian awal bagi pemerintahan baru dalam menegakkan integritas dan transparansi. Kesimpulan dan rekomendasi. Proyek laptop merah putih, meskipun memiliki tujuan mulia dalam memajukan pendidikan dan industri lokal, telah menimbulkan kontroversi dan dugaan korupsi yang serius. Keterlibatan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan menambah kompleksitas kasus ini. Diperlukan investigasi yang menyeluruh dan tindakan tegas untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana publik di masa depan.